Ibu Hajjah Zainabun beserta keluarga besarnya dan segenap para pengurus lainnya yang mohon maaf manakala saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah sudah barang tentu tidak sedikit pun bermaksud mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah saya kepada ibu-ibu hadirat jamaah sekalian. Pertama, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya, sehingga alhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut pada kesempatan Jumat siang ini kita kembali berkumpul bersama di ruangan Mushola Al-Amin dalam rangka kita mengikuti kegiatan rutinitas kita setiap Jumat siang. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan sebab dan wasilah kita kumpul di tempat yang mulia ini, Allah senantiasa memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan kita di dunia maupun urusan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan untuk baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kelak semoga kita akan mendapat syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Ibu hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita buka kitab pedoman kita pada kesempatan siang hari ini, yaitu kita sudah masuk halaman 20. Halaman 20 barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris ke-7 dari atas. Ya, baris ke-7 dari atas. Ya, ketemu ya Bu ya. Halaman 20 baris ke-7 dari atas. Bacaannya waqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan seterusnya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihil mutamassikina bil kitabi was sunnah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Artinya, dan telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan buat Abu Hurairah. Sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi hadis ini Bu datang riwayatnya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah itu adalah salah satu daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah itu yang namanya Abdurrahman bin Sakhar. Jadi namanya Abdurrahman bin Sakhar. Kemudian Abdurrahman bin Sakhar ini dijulukin dengan Abu Hurairah. Artinya Abu apa? Bapak. Hurairah kucing. Jadi bapaknya kucing gitu. Kok kenapa dikunyahkan, dijulukin dengan Abu Hurairah? Menurut informasi ini Abdurrahman bin Sakhar ini demen banget sama kucing. Ya, demen banget sama kucing tuh ibu-ibu. Ya, jadi kemana aja dia selalu bawa kucing. Ya mungkin di sini mungkin ada yang demen banget sama kucing kali ya. Ada ya. Nah dulu di zaman Nabi tuh Abu Hurairah seneng banget dia sama kucing. Sehingga Nabi lihat nih
Wah, ini disebut aja Abu Hurairah nah. Ya, bapaknya kucing. Ya. Sampai-sampai orang lebih kenal Abu Hurairah kebanding daripada namanya. Namanya kurang terkenal. Abdurrahman bin Sakhar orang jarang yang kenal. Tapi kalau dibilang Abu Hurairah, rata-rata kenal nggak semuanya? Kenal. Ya, jadi kalau ditanya Abu Hurairah namanya siapa? Ya itu Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan nama. Itu kunyah. Nah, namanya Abdurrahman ibnu Sakhrin. Beliau ini termasuk banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Nah, di antaranya ini hadis yang sedang kita baca. Ya, riwayatnya dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda. Nah, sekarang isi hadisnya. Ayyumamra'atin nazarat bi wajhi zawjiha. Kalau ada seorang perempuan, seorang istri, kemudian dia melihat wajah suaminya, walam tadhak, namun dia enggak mau senyum, enggak tertawa, dicemberut aja ngelihat ya wajah suaminya. Fa innaha, maka sesungguhnya perempuan tersebut la tarol jannata abada, dia tidak akan melihat surga selama-lamanya. Illa antatuba, kecuali kalau perempuan tersebut bertaubat, wa tarji'a, dan balik kembali, wa yardo anha zaujuha, kemudian dapat ridho dari suaminya. Jadi hadis ini menjelaskan seorang perempuan enggak boleh cemberut ya di depan suaminya. Tuh begitu. Pokoknya ibu kalau ngelihat suami senyum aja dah. Walaupun lagi sebel banget gitu. Ya, tetap usahain supaya senyum di depan suami. Tuh, sebab kata Nabi kalau ada seorang istri cemberut aja, enggak mau senyum di depan suaminya, sama aja itu istri nanti enggak mau ngelihat sorga. Tuh, kira-kira ibu mau ngelihat sorga? Mau, pastilah ya, sama semuanya begitu. Nah, caranya bagaimana? Ayo baik-baiklah kepada suami. Senyum, pertama senyum dulu dah, senyum. Nah, begitu. Sama suami juga begitu. Suami juga diperintahkan kalau ngelihat istrinya senyum. Suami senyum, istri senyum. Tuh begitu. Ya, jadi kalau istri kagak mau senyum, kata Nabi sama aja istri ini kagak mau ngelihat surga. Nah, makanya kalau kemarin-kemarin begitu tuh, dah taubat. Taubat, ya, kembali yang benar supaya dapat ridho suaminya. Begitu hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah dari riwayat sahabat Abu Hurairah. Wa qala Salman Al-Farisi, dan telah berkata Salman Al-Farisi. Ini Salman Al-Farisi sama sahabat Nabi juga. Salman orangnya orang Persia, sehingga disebut dengan Al-Farisi. Ya, Persia. Dulu tuh di zaman Rasulullah ada negara-negara yang jauh yang memang sudah sampai ke kota Madinah, termasuk Salman dari Persia. Dari Persia atau kenal dengan Paris, ya, sehingga disebut Salman Al-Farisi. Ya, ini sahabat Rasulullah, dia sangat terkenal karena ide yang terbaiknya pernah diterima sama Rasulullah pada saat perang. Kata Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, bagaimana kalau perang saat ini kita pakai nggali parit, sehingga itu diterima idenya. Akhirnya dibuat parit. Ya, disebutlah perangnya perang apa? Khandaq. Ya, perang apa Ibu? Perang Khandaq. Khandaq itu kalau bahasa kampung baru namanya apa? Parit. Ya, jadi dibuat parit. Itu idenya Salman Al-Farisi. Ya, sahabat Rasulullah. Dia bukan berkebangsaan Arab, tetapi ya kebangsaan Persia. Ya, atau Paris, sehingga terkenal dengan Salman Al-Farisi.
Sahabat Nabi pernah meriwayatkan hadis juga. Ya, berkata Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda. Ya, jadi Nabi bersabda. Hadis riwayatnya dari Salman Al-Farisi. Ayyumam ra'atin tutayyibu wa tuzayyinu wa takhruju min baitiha. Kalau ada seorang perempuan pakai wangi-wangian, berdandan, berhias, kemudian dia keluar dari rumahnya, illa kharajat fi ghadabillah, kecuali perempuan tersebut keluar dalam murkanya Allah, wasuhtihi, marahnya Allah, hatta tarji'a, sehingga dibalik lagi ila baitiha, ke rumahnya. Tuh, makanya orang perempuan nggak boleh tuh pakai wangi-wangian berlebihan, ya, berdandan, bersolek berlebihan, ya, sehingga nanti menimbulkan fitnah. Keluar dari rumahnya itu nanti dapat murkanya Allah. Tuh, memang orang perempuan paling terjaga. Ya, mau kemana-mana harus jaga dirinya, auratnya dijaga. Kalau mau berdandan wajar-wajar aja dandanannya. Kalau mau pakai minyak wangi wajar-wajar saja pakai minyak wanginya. Kalau mau keluar dari rumah itu benar-benar dia harus jaga. Ya, jangan sampai terjadi fitnah. Sebab kalau dikeluar dari rumah, ya, nanti menimbulkan fitnah, maka perempuan tersebut dapat murkanya Allah, dapat marahnya Allah, sehingga dia kembali lagi ke rumahnya. Nah, ini yang disebut memang an-nisa aurah. Yang namanya perempuan itu aurah. Wa badanuha aurah, badannya juga aurat. Wa sautuha aurah, suaranya juga aurat. Nah, makanya tolong dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Karena memang perempuan segalanya aurat. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sayang sama orang perempuan. Sehingga orang perempuan itu benar-benar dijaga, ditutup, dipelihara. Tuh, kan barang kalau mahal biasanya dijaga, dipelihara. Ya, benar nggak, Bu? Iya. Kenapa? Ya, makanya selama memang suara-suaranya itu ya yang baik-baik, nah insya Allah enggak. Terus lagi pakai pengeras suara, udah bukan suara aslinya lagi. Nah begitu, nggak apa-apa. Kecuali kalau dia nyanyi yang bisa menimbulkan ya birahi nafsu, nah itu. Tapi kalau kita selawat, kita ngaji, insya Allah. Bahkan suaranya bukan suara asli lagi, karena udah pakai pengeras suara, udah bukan asli lagi. Ya seperti itu. Ya, sebab memang begitu, Ibu. Yang namanya orang perempuan disayang sama Allah. Karena disayang sama Allah dijaga banget, dipelihara banget dah. Ya, sampai semuanya aurat. An-nisa aurah, sautuha aurah, ya, badanuha aurah, semuanya aurat. Nah, tinggal lagi bagaimana kita menjaganya. Selama itu hal-hal yang memang punya nilai-nilai yang positif, yang baik-baik, silahkan. Tapi kalau itu bisa menimbulkan fitnah, jangan. Ya, nanti itu dapat murka dari Allah. Ya, itu begitu maksudnya. Wa qala Bilal bin Himamah. Kemudian berkata sahabat Bilal ibnu Himamah. Jadi ada Bilal bin Robah, ada Bilal ibnu Himamah. Beda nih. Ya, kalau Bilal bin Robah itu ya yang setiap waktu diperintahkan sama Nabi azan, muazzin. Itu Bilal bin Robah. Dia berkulit hitam karena dia dari bangsa Habasyah. Ya, dari Ethiopia kalau sekarang. Habasyah itu, Bu, sekarang Ethiopia. Kulitnya hitam-hitam. Yang putih cuma giginya doang. Ya, itu begitu. Masya Allah, Ibu, kalau kita ke Mekah nih, Bu, jangankan kemana-mana dah. Ke Mekah Madinah aja.
Itu yang namanya manusia benar-benar warna kulitnya banyak banget. Ya kita bisa lihat dah ibu-ibu ya. Masya Allah, ada yang putih bersih, ada. Ya, ada yang hitam banget dah. Ya, yang putih cuma giginya bersih bener. Tapi kulitnya hitam. Tapi kalau orang Indonesia, ya itu hitam kagak, putih kagak. Namanya sawo mateng. Nah, sawo mateng kan manis. Kalau sawo busuk kagak enak. Ya, makanya warna kulit kita sawonya sawo apa? Sawo mateng. Berarti manis, ya. Manis itu orang Asia, orang Indonesia, begitu. Ada orang Turki gede, wah bersih. Ya, itu begitu. Ada orang yang kelihatannya Masya Allah, itu bersih banget, putih bener. Tapi nanti kita bisa lihat juga ada orang hitam banget kulitnya. Nah, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Allah jadikan manusia itu ya bahasanya beda, warna kulitnya ya beda, ya hanya yang mulia bukan yang hitam, yang mulia bukan yang putih, yang mulia bukan yang ya sawo mateng, tetapi yang mulia itu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Ya, jadi Allah nggak ngelihat negaranya negara dari mana tuh. Ya, nggak dilihat kulitnya kulit yang bagaimana tuh. Ya, sekalipun seperti Bilal bin Rabah yang warna kulitnya hitam, tapi karena dia begitu cinta dengan Allah, begitu cinta dengan Rasulullah, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, masih di dunia itu sendalnya aja udah ya berbunyi suaranya di dalam surga. Jadi Nabi pernah survei ke surga. Ada suara sendal Bilal. Bilal sendalnya, terompetnya, sendal jepitnya itu udah kedengeran suaranya. Nabi kenalin, ini suara sendalnya Bilal. Di mana? Di surga, di surga Ibu. Coba bayangkan itu. Padahal Bilal itu warna kulitnya hitam dari budak, kemudian dimerdekakan. Tapi Allah tidak melihat itu. Allah lihat siapa yang paling bertakwa. Ketika Nabi tanya, wahai Bilal, apa sih amalan kamu? Ya, saat-saat ini sampai-sampai sendal kamu udah kedengaran di dalam sorga. Apa jawaban Bilal, Ibu? Ya, ternyata kata Bilal, saya nggak pernah tinggalkan. Kalau habis berwudu, saya selalu sholat habis wudu. Ya, sholat sunnah wudu. Nabi nggak ngajarin, tapi Bilal kerjakan. Lalu kata Nabi, pantas. Makanya ada sunnah tuh. Sunnah ya apa? Wudu. Kita kalau habis wudu sunnah sholat 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu. Ya, atau usolli sunnah ba'dal wudu. Setelah wudu kita sholat sunnah rakaataini lillahi ta'ala. 2 rakaat. Tuh, begitu. Jadi Bilal tuh amalannya itu, Ibu. Ya, kalau habis wudu dia sholat 2 rakaat. Kalau habis wudu dia sholat 2 rakaat. Kalau habis wudu dia sholat 2 rakaat. Enggak pernah ditinggal itu sholat sunnah 2 rakaat habis berwudu. Ternyata Allah berikan satu nilai yang sangat hebat. Jangankan Bilalnya, sendal jepitnya sudah kedengaran suaranya di dalam surga. Tuh, Masya Allah. Itu namanya Bilal bin Rabah. Kalau ini namanya Bilal bin Himamah radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin tusalli, kalau ada seorang perempuan, seorang istri salat, wa tasumu puasa, bi ghairi izni zaujiha, tanpa seizin suaminya. Ini maksudnya salat sunnah, puasa sunnah. Nah, makanya seorang istri yang baik itu kalau mau salat sunnah, mau puasa sunnah, izin dulu sama suami.
Tuh, sebab dalam hadis ini kalau ada seorang perempuan sholat puasa yang dimaksud sholat sunnah puasa sunnah tanpa izin suaminya, illa kanat sholatuha wasyamuha li zaujiha, kecuali sholatnya puasanya itu untuk suaminya, wa alaihal ismu, dan bagi itu perempuan berdosa. Tuh. Itu sholat ibu ya. Puasa sunnah, ibu mau puasa sunnah, kagak mau izin-izin lagi sama suami, itu dosa, nggak boleh. Ya, inilah pentingnya kita ngaji begitu. Jadi kita tahu aturannya, kita tahu. Tuh kita kalau mau puasa sunnah bu, kalau kita punya suami minta izin sama suami, gitu. Kalau kita nggak minta izin lagi nggak boleh. Ya, nah inilah maksudnya bahwa segala ibadah itu ya harus ada aturan mainnya. Kecuali kalau puasa wajib. Kalau puasa wajib nggak pakai minta izin sama suami. Silakan kerjakan aja. Sholat ya fardu nggak usah minta izin. Tapi kalau kita mau bangun malam minta izin dulu sama suami. Bang, saya mau puasa sholat tahajud boleh nggak bang? Kalau kata suami jangan lu temenin gua aja. Udah temenin aja. Tuh begitu emang. Allah yang ngajarin begitu. Udah enak bu temenin aja suami, ya pahalanya gede. Nah begitu. Tapi kalau kata suami, oh iya silakan, ya saya juga mau bangun, mau salat tahajud juga. Tuh jadi suaminya tahajud, istrinya sholat tahajud. Jangan ya sampai istri tahajud pas suami bangun nyari-nyari, lah bini gua mana nih? Ya, dicari-cari bininya nggak ada. Ya, jangan sampai begitu. Gak boleh. Ya, jadi kita harus izin dulu, bang. Ya, gue mau sholat tahajud, boleh nggak bang? Ya, boleh. Jangan misah bu. Ya, jangan. Ya, Ustaz, saya tiap malam tidurnya misah mulu sama suami. Emang apa? Emang lagi marah? Kagak sih, gitu. Nah, kalau kagak marah nggak usah misah. Ya, kecuali kalau tempat tidurnya sempit kali. Besok beli yang gedean dikit. Ya, begitu. Jangan misah. Ya, begitu ya bu ya. Ya, Ustaz saya udah biasa emang misah mulu. Nah, yang biasa itu jangan dibiasain lagi. Ya, kan kita udah ngaji. Nah, begitu bilangin bang, saya udah ngaji nih. Ya kita tidur kagak boleh misah bang. Nah, begitu. Ya, iya harus begitu. Ayo begitu. Ya, ini memang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai suami kalau nyari-nyari istrinya nggak ada lagi sholat tahajud, nggak boleh. Begitu. Jadi kalau bininya tuh mau ya sholat tahajud, ya tolong minta izin sama lakinya. Bang, saya mau sholat bang. Nah seperti itu. Ya, jadi kecuali kalau ada sesuatu kali. Ya, nah ini dia ada pisah ranjang mungkin. Tapi kalau nggak ada masalah jangan pisah ranjang. Ya, ayo, Ustaz saya kagak marah sih biasa aja. Cuma emang saya udah biasa tidur misah. Saya di sini, suami saya di kamar sono. Jangan, Bapak Ibu jangan. Ya, jadi usahakan tidur dalam satu tempat tidur. Ya, seperti itu. Nah ini ya Rasulullah yang mengajarkan kepada kita seperti itu. Ya sehingga ketika dia mau bangun malam harus minta izin sama suaminya. Ya mudah-mudahan suami yang baik seneng kalau ngeliat istrinya udah tahajud. Ya pastilah ya mau puasa sunnah mungkin ya suami yang baik itu enggak ya akan memberikan izin, enggak mungkin. Pasti suami yang baik ketika istrinya mau puasa sunnah diizinkan, silahkan. Bahkan suaminya yang tadinya kagak puasa jadi ikut nemenin ntar jadi puasa juga. Cuma adabnya, etikanya, aturannya seorang istri itu minta izin terlebih dahulu kepada suami. Tuh begitu. Wa qala aidon, dan juga ya beliau sahabat Bilal bin Hamamah juga berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin, ya kapan-kapan ada seorang istri, seorang perempuan, ghadabat zaujaha,
membuat marah kepada suaminya, la yaqbalullahu minha sholatan wala siyaman, maka Allah tidak terima sholat dan puasanya itu perempuan, illa antatuba wa tarji'a, kecuali kalau itu perempuan bertaubat dan rujuk kembali kepada suaminya. Tuh, jadi jangan sampai tanpa ada alasan yang benar seorang istri membuat marah suaminya. Nah, saat-saat dia begitu, maka nanti Allah tidak akan menerima sholatnya dan puasanya. Kan sayang, sholat kita enggak diterima, puasa kita enggak diterima. Ya, disebabkan karena seorang perempuan itu membuat marah kepada suaminya. Wa qala Abu Darda, dan telah berkata Abu Darda, ini sama sahabat Nabi namanya Abu Darda. Ya, ini Abu Darda punya doa yang sangat indah, Bu. Ya, itu habis subuh diamalinnya. Nah, ini kalau ibu mau baca boleh. Abu Darda dapatnya dari Nabi. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. A'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhizum binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Apal ibu? Tuh doanya Abu Darda yang ngajari Nabi. Kata Nabi gini, Abu Darda, baca ini wiridan tiap habis sholat subuh. Ya, insya Allah nanti kamu aman. Ternyata, Bu, pernah terjadi. Ini Abu Darda ngamalin terus. Ini amalan dari Nabi habis sholat subuh dibaca. Tiba-tiba di kampungnya Abu Darda terjadi kebakaran, Bu. Terjadi kebakaran. Ya, Abu Darda lagi nggak ada di rumah. Ya, tiba-tiba ada informasi. Dikasih tahu, Abu Darda, kamu pulang cepat-cepat, kampung kamu lagi kebakaran. Ya, cepat-cepat, takutnya nanti rumah kamu kebakaran. Kata Abu Darda, saya selalu ngamalin Allahumma anta rabbi dari Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan saja Allah lindungi. Ternyata, Bu, bener rumah-rumah tuh yang ada kebakar semuanya. Abu Darda rumahnya sendiri nggak terbakar. Ya, Abu Darda rumahnya nggak terbakar. Kenapa? Abu Darda baca doa tadi itu. Ya, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ibu pernah baca wirdul latif enggak? Belum juga, Bu, ya. Kalau habis subuh enggak pernah baca wirdul latif enggak? Ya udah nanti dah. Ya, nanti saya kasih amalannya. Ya, jadi itu ada di dalam wirdul latif. Ya, dalam kitab wirdul latif itu ada. Nah, itu amalan ya Abu Darda. Ya, Abu Darda tuh begitu. Ya, jadi setiap habis sholat subuh dibaca tuh Allahumma anta rabbi. Ternyata aman, dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini Abu Darda terkenal. Dia seorang sahabat Nabi. Ya, doa Abu Darda yang dapat amalan dari Nabi itu banyak yang ngamalin. Ya, Abu Darda namanya. Jadi beliau bilang begini, Bu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyumam ra'atin absat sirra zaujiha. Kalau ada seorang istri suka menyebarkan rahasia, membuka rahasia suaminya. Tuh, kan rahasia suami adanya pada istri. Rahasia istri adanya pada suami. Harus saling menutupi. Seorang istri harus menutupi rahasia suami. Seorang suami harus menutupi rahasia istri. Tuh, ini sekarang ada perempuan membuka sir rahasia suaminya. Apa nanti ancamannya? Illa fadhahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Nanti Allah akan bukakan keaiban-keaibannya, ya, di hari kiamat di depan makhluk-makhluk Allah. Tuh, jadi nanti di hari kiamat tuh istri-istri yang suka membukakan keaiban suaminya sendiri, nanti keaibannya akan dibuka di depan umum oleh Allah di hari kiamat. Tuh, makanya nggak boleh. Walaupun lagi marah, kita lagi marah sama suami kita,
rahasia suami jangan dibongkar. Ya, itu begitu. Jangan, nggak boleh. Begitu juga suami. Suami lagi marah sama istrinya. Itu keaiban istrinya jangan diceritakan sama orang lain. Ya, jangan diceritakan. Keaiban suami jangan diceritakan ke orang lain. Keaiban istri jangan diceritakan kepada orang lain. Siapa-siapa yang menceritakan keaiban suaminya, siapa-siapa yang menceritakan keaiban istrinya, maka nanti Allah akan bukakan keaiban dirinya di depan umum di hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Tuh. Jadi kita ini harus pandai-pandai menutupi rahasia ya keluarga kita. Tuh, yang tahu kan kita ya Bu ya. Ya, ibu yang tahu rahasia suaminya. Ya, suami yang tahu rahasia istrinya. Itu nggak boleh disebarluaskan. Ya, diceritain sama orang. Jangan, apa sih keuntungannya menceritakan? Tuh nggak boleh. Bahkan yang hina kita sendiri. Tuh begitu. Jadi nggak boleh sama sekali. Ini etika di dalam kehidupan berkeluarga. Walaupun kita marah banget sama suami, walaupun kita marah banget sama istri, tetap istri, suami, rahasianya ada di tangan kita, jangan diceritakan kepada orang lain. Sebab nanti kalau dibukakan, Allah akan bukakan keaibannya di hadapan umum. Sama kita juga begitu. Makanya kita, ya orang yang baik itu orang yang tahu tentang keaiban dirinya sendiri. Sehingga dia nggak sempat melihat keaiban orang lain. Ini kadang-kadang ya kita ini nggak pernah bisa melihat keaiban diri kita. Yang kita bisa lihat keaiban orang lain mulu. Sehingga kita kalau cerita orang lain mulu, si A sih begitu, si B sih begini, begitu, begini, begitu. Ya kita nggak pernah ya kita ceritakan. Saya sebenarnya keaiban saya banyak. Tapi saya nggak pernah tahu keaiban saya. Tapi keaiban orang lain saya tahu. Sehingga saya ceritakan keaiban orang lain. Saya ceritakan kejelekan orang lain. Ini namanya orang yang hina. Orang yang bagus bagaimana? Dia yang tahu keaibannya dia sendiri. Sehingga dia terus sibukkan dirinya untuk memperbaiki keaiban yang ada pada dirinya. Sehingga dia kagak sempat menceritakan keaiban orang lain. Tuh, begitu ya Ibu ya. Ya, jadi keaiban kita udah banyak nih Bu. Jadi yuk kita ya perbaiki. Ya, jangan orang lain dah kita ceritain tuh si A begini sih, si B begitu sih. Ya Allah, A sama B mulai diceritain. Ya kita sendiri enggak. Nah begitu. Ya jadi ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya orang yang cerdas itu orang yang punya basirah. Ya mata penglihatan keaiban dirinya. Jadi kalau kita dikasih tahu sama Allah tentang keaiban kita, itu yang bagus. Kita nggak tahu keaiban orang lain, ditutupin keaiban orang lain. Ya saya nggak tahu dah. Ya, dia begini, ya saya nggak tahu. Ada yang bilang lagi, tuh si A begini, saya kagak tahu. Nah lebih bagus begitu. Jangan udah nyambung aja. Si A, iya dia begitu emang. Nah nyambung terus. Ya jangan. Kita kadang-kadang kalau menceritakan keaiban orang lain, ada orang lain lihat, dengar, udah nyambung aja. Nah, tapi kita bilang, saya nggak tahu. Itu urusan orang lain, saya nggak tahu. Ya, begitu tuh Bu, itu bagus. Ya, jadi yang kita lihat keaiban kita, sehingga kita sibuk memikirkan diri kita, jangan keaiban orang lain. Itu seperti itu. Apalagi keaiban suaminya, apalagi keaiban istrinya. Jangan diceritakan, itu sir, itu rahasia. Ya, rahasia yang harus benar-benar ya kita tutupi. Wa paddaha fid dunya qabla al-akhirah. Bahkan nanti Allah akan bukakan keaibannya di dunia sebelum di akhirat. Bahkan di dunia saja itu nanti akan diperlihatkan keaibannya sebelum di dunia, ya sebelum di akhirat. Tuh, makanya Allah kan yang sattarul uyub. Jadi Allah itu Bu disebut dengan sattarul uyub, yang menutupi keaiban orang lain. Ini kita nih Bu, kalau nggak ditutupin keaiban kita sama Allah, malu kita keluar dari rumah. Emang apa? La ilah, kita banyak banget dosa. Kita kalau lagi begini kayak orang bener aja nih kita. Ya Allah kita banyak banget dosa Bu, banyak banget salah. Cuma Allah tutupin keaiban kita, Allah tutupin. Ya kadang-kadang kita ngaku bener aja. Ya Allah malu kita. Malu. Nah orang yang benar-benar tahu tentang keaibannya adalah orang yang baik.
Ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi introspeksilah terhadap diri kamu sebelum kamu diintrospeksi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh seperti itu. Makanya ada yang namanya pepatah tuh. Ya, apa tuh pepatahnya? Gajah di pelupuk mata apa? Tidak kelihatan. Terus apa lagi? Semut di seberang lautan kelihatan, gede banget. Nah, begitu ya Bu ya. Iya, tuh gajah di depan mata nggak kelihatan. Semut kecil banget, jauh, kelihatan nggak? Kelihatan. Itu artinya kesalahan orang walaupun kecil kelihatan. Kesalahan kita gede banget, kagak kelihatan. Nah, itu kan namanya satu introspeksi buat kita. Ya, sehingga mudah-mudahan kita itu nggak seperti itu. Wa qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dan telah berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin khanat zaujaha, ya kalau ada seorang perempuan berkhianat kepada suaminya. Wa qala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan telah berkata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma imra'atin naza'at siyabaha, kapan-kapan ada seorang perempuan mencopot pakaiannya fi ghairi baiti zaujiha, bukan di rumah suaminya. Ini anak kinayah. Dia berbuat ya enggak benar gitu. Mencopot pakaiannya di rumah bukan suaminya. Artinya ya bukan untuk suaminya dibuka pakaian. Ya, sebab tubuhnya kan milik suaminya. Sekarang dibuka ini pakaian untuk orang lain. Nah, illa kana wizru jamil mauta 'alaiha, maka nanti semua dosa-dosa orang yang sudah meninggal dunia ditimpakan kepada tuh perempuan. Wala yaqbalullahu minha sarfan wala adlan, dan Allah tidak akan menerima amal-amal fardunya dan amal sunnahnya. Masya Allah, berat kan? Ya, jadi kalau ada seorang perempuan dia berani berkhianat kepada suaminya, ya tubuhnya yang mestinya hanya diperuntukkan buat suaminya kemudian diberikan buat orang lain, ya maka nantinya dosa orang-orang yang udah meninggal diberikan semuanya kepada dia. Bahkan Allah tidak akan terima lagi amal-amal fardu dan amal-amal sunnahnya. Nauzubillah min zalik. Makanya dalam kehidupan ini hati-hati, ujian, cobaan. Ya, kadang-kadang seorang perempuan diuji, dicoba. Ya, dia udah punya suami, demen sama laki-laki lain. Tuh begitu. Atau orang laki, dia punya istri, demen sama bini orang lain. Ya, lah hati-hati juga. Ini ujian, cobaan dalam hidup dan kehidupan. Yang bisa membentengi apa? Iman. Iman gak Bu? Iman. Kita nih Bu, udah punya suami. Kadang-kadang ada laki-laki lain demen sama kita. Nah, kita timpalin, kita demen lagi sama dia. Jadi udah. Ya, nah seperti itu. Itu ujian dalam rumah tangga. Atau seorang laki-laki begitu juga. Udah punya istri. Demen sama ya perempuan yang lain. Ya, apalagi bini orang. Kan parahan lagi. Ya, nah ini bahaya, sehingga dosanya gede. Kata Allah, itu dosa orang-orang yang meninggal dunia akan ditimpakan kepada dia, dan orang itu tidak akan diterima baik amal fardunya maupun amal sunnahnya. Nauzubillah min dzalik. Saya kira sampai sini, mengingat waktu asar sebentar lagi. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah melindungi kita, mudah-mudahan Allah jaga kita dari berbagai macam fitnah fiddin wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah, anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, yang benar-benar diberikan kedamaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu bisa ngelihat siaran ulangnya nanti di YouTube ya. Nanti ada ibu semuanya. Di YouTube ada ya. Ya, nanti buka YouTube-nya, YouTube Haji Pasani. Ya, ada. Pengajian di Mushola Al Amin ibu-ibu ya. Ada semuanya. Bisa ngelihat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.